satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Salam saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur dan bersuka cita kepada Tuhan, di mana pada saat ini kita boleh kembali untuk mendengarkan renungan firman Tuhan. Mari saudara, sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu atas kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Engkau luar biasa, Engkau ajaib Tuhan di dalam hidup kami. Dan pada saat ini Tuhan, kami kembali untuk mendengarkan renungan firman-Mu. Engkau urapi pemberitaan firman-Mu dan hati kami siap untuk mendengarkan dan menerima firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Salam saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur dan bersuka cita kepada Tuhan, di mana pada hari ini kita boleh kembali untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari siapkan hatimu, buka hatimu untuk siap ditaburi oleh benih firman Tuhan, dan biarlah firman Tuhan menguatkan dan memerdekakan setiap kita. Puji Tuhan. Tema firman Tuhan pada saat ini yaitu menang atas rasa takut. Menang atas rasa takut. Puji Tuhan. Saudara, pernahkah saudara mengalami rasa takut? Gimana saudara, pernah mengalami rasa takut? Saudaraku, rasa takut adalah sebuah perasaan yang tidak enak terhadap sesuatu hal, atau tanggapan emosi yang timbul karena adanya ancaman, kesakitan, atau bahaya yang menghadang. Ketakutan juga saudara merupakan sebuah kondisi atau respon emosi yang penuh dengan kegelisahan, kekhawatiran, kecemasan akan hal-hal yang akan datang, atau kondisi-kondisi yang buruk, bahkan juga sebagai akibat dari suatu tindakan yang salah yang dilakukan oleh seseorang. Mari kita akan lihat di dalam kitab Kejadian pasal 3 ayatnya yang ke-9 dan 10. Kejadian pasal 3 ayat 9 dan 10, demikian firman Tuhan. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada di dalam taman ini, aku menjadi takut, karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi." Puji Tuhan. Dalam ayat yang barusan kita baca, ini merupakan sebuah peristiwa setelah manusia Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, di mana Adam dan Hawa telah melanggar apa yang telah diperintahkan Tuhan kepada mereka. Sehingga pada saat Allah memanggil mereka, mereka bersembunyi dan dikuasai rasa takut. Segala bentuk dosa dan ketidaktaatan selalu ada akibatnya. Dan dalam ayat ini sedang memperlihatkan kepada setiap kita bahwa salah satu akibat dosa dan akibat dari ketidaktaatan adalah rasa takut. Saudara, Dr. John MacArthur mengatakan ada dua penyebab rasa takut itu. Yang pertama yaitu rasa bersalah. Orang yang memiliki rasa bersalah, saudara, adalah orang yang habis berbuat dosa atau melakukan kesalahan. Itu biasanya akan dihinggapi oleh rasa takut akan hukuman Allah, atau mungkin takut ketahuan oleh orang lain atas apa atau tindakan yang salah yang dilakukan. Karena hati nuraninya akan menuduh dirinya sendiri. Contoh dari tadi ayat yang kita baca yaitu Adam. Pada waktu Adam melakukan dosa, melakukan kesalahan, melakukan pelanggaran, maka Adam bersembunyi, ketakutan karena dipanggil Allah, saudara. Nah, saudara, ini adalah sesuatu hal yang tentunya perlu kita renungkan di dalam hidup kita, perlu kita pahami dalam hidup kita, bahwa setiap akibat dosa, setiap kesalahan itu berakibat buruk di dalam kehidupan manusia. Yang kedua, yaitu kurang iman atau kurang percaya. Orang yang kurang percaya atau kurang iman biasanya akan merasa takut, karena ia merasa bahwa Tuhan tidak dapat mengatasi situasi atau pergumulan yang sedang dihadapinya.
Rasa takut atau khawatir yang berlebihan ini bisa menghinggapi siapa saja, saudara. Oleh karena itu, dalam Alkitab banyak mencatat agar kita jangan takut. Mengapa kita tidak boleh takut, saudara? Yang pertama yaitu karena ketakutan merupakan siasat iblis untuk menjatuhkan orang percaya. Di dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat 5. 1 Yohanes pasal 5 ayat 5, demikian firman Tuhan. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah? Saudara, setan tahu bahwa ketika seseorang dikuasai oleh ketakutan, maka imannya kepada Tuhan akan terganggu, akan berkurang, bahkan mungkin bisa hilang, saudara. Oleh sebab itu, banyak pengkhotbah yang mengajarkan bahwa lawan dari ketakutan, lawan dari kekhawatiran bukanlah keberanian, melainkan yang dapat melawan ketakutan dan kekhawatiran yaitu iman kita. Firman Tuhan katakan, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia adalah iman kita. Jadi saudara, jikalau imanmu teguh, jikalau imanmu bertumbuh, jikalau ada iman di dalam hidupmu, maka saudara dan saya dapat mengalahkan ketakutan dan kekhawatiran di dalam hidup kita. Saudara, ada sebagian orang yang berusaha untuk mengalahkan ketakutannya dengan keberaniannya. Namun saudara, keberanian yang dimiliki tersebut adalah keberanian yang justru membawa dia semakin jatuh ke dalam dosa. Keberanian yang justru dia melakukan tindakan-tindakan yang salah, tindakan-tindakan dosa. Keberanian seperti ini disebut dengan keberanian yang semu. Keberanian yang salah yang justru akan mengakibatkan dirinya mengalami ketakutan tersendiri. Bahkan juga tidak sedikit akan menghasilkan hal-hal yang buruk di dalam hidupnya. Keberanian yang harus dimiliki oleh orang percaya adalah keberanian karena hidup di dalam iman dan kebenaran. Bila kita hidup di dalam iman dan kebenaran, maka kita akan dimampukan dan didewasakan untuk mengalami kemenangan dari rasa takut. Yang kedua, saudara, yaitu Tuhan tidak memberikan kita roh ketakutan. Mengapa kita tidak boleh takut? Karena yang kedua, Tuhan tidak memberikan kita roh ketakutan. Di dalam 2 Timotius pasal 1 ayatnya yang ke-7. 2 Timotius pasal 1 ayatnya yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Alkitab dengan tegas mengatakan bahwa Tuhan tidak pernah memberikan kepada kita roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, hidup di dalam kasih, dan hidup tertib. Orang yang berikan keberanian dan kekuatan oleh Tuhan, hidupnya akan hidup di dalam kasih. Hidupnya akan tertib, tidak semaunya, tidak sembrono. Tetapi batasan-batasan yang dia lakukan, batasan-batasan keberaniannya, yaitu kebenaran dan iman kepada Yesus. Jadi Tuhan tidak mau kita menjadi orang yang dikuasai oleh roh ketakutan. Taklukkanlah ketakutan dengan ketaatan dan iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Yang ketiga, saudara, mengapa kita tidak boleh menjadi takut? Karena ketakutan dapat membuat seseorang menjadi tidak berdaya. Di dalam Yakobus, saudara, Yakobus pasalnya yang keempat ayatnya yang ke-7. Demikian firman Tuhan, karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Iblis selalu mengintimidasi dan menawarkan hal-hal yang menakutkan dalam hidup manusia. Namun firman Allah katakan bahwa bila kita tunduk kepada Allah,
maka kita akan dapat menaklukkan dan menang terhadap segala siasat dan pekerjaan iblis. Ketakutan itu dapat melumpuhkan kehidupan seseorang. Orang yang dikuasai oleh roh ketakutan tidak akan produktif dan tidak berdaya dan tidak menghasilkan apa-apa. Namun saudara, bila kita bersama dengan Allah, maka kita akan berdaya. Kuasa Allah dan kebenaran firman-Nya merupakan senjata bagi kita untuk menang terhadap segala hal yang membuat kita takut, sehingga membuat kita produktif, dewasa, bertumbuh dan berbuah di dalam iman maupun di dalam segala hal yang kita kerjakan. Bukankah firman Tuhan katakan, bersama dengan Allah kita akan melakukan perkara-perkara yang besar. Amin, saudara. Dan Tuhan akan kerjakan di dalam hidup saudara dan saya. Saudaraku yang terkasih, bagaimana caranya agar kita menang terhadap rasa takut? Tentunya setiap kita merindukan supaya kita menang atas rasa takut. Bagaimana caranya? Yang pertama, saudara, yaitu menyadari dan mengimani akan penyertaan Tuhan di dalam hidup kita. Roma 8 ayat 31. Roma 8 ayatnya yang ke-31. Demikian firman Tuhan. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah lawan kita? Bila kita menyadari dan mengimani, saudara, bahwa penyertaan Tuhan yang ajaib dan sempurna ada di dalam hidup kita, maka seperti dikatakan di dalam ayat ini, jika Allah di pihak kita, siapakah lawan kita? Bersama dengan Allah, kita mampu mengalahkan segala rasa takut yang menghantui kita, saudara. Daud pun pernah mengalami karya penyertaan Tuhan yang ajaib di dalam hidupnya, yang mestinya pada saat itu dia bisa saja memiliki alasan untuk takut. Namun saudara, apa yang dia lakukan? Seperti dikatakan di dalam kitab 1 Samuel pasalnya yang ke-17. 1 Samuel pasalnya yang ke-17 ayatnya yang ke-45, demikian firman Tuhan. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Wow, ini adalah satu iman dan respon yang luar biasa. Dia menghadapi segala hal yang menakutkan dengan nama Tuhan semesta alam. Dia sangat menyadari siapa yang besertanya. Dia sangat menyadari siapa yang membelanya. Dia menyadari siapa Allah yang berkuasa di dalam hidupnya. Daud sangat percaya. Daud sangat menyadari bahwa Tuhan besertanya dan akan mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang ajaib di dalam hidupnya. Maka kita melihat Daud yang kecil, Daud yang sederhana menjadi luar biasa karena Allah yang ajaib, karena Allah yang maha besar, karena Allah yang maha kuasa yang berkarya di dalam hidupnya, dan Allah yang sama juga akan berkarya di dalam hidup saudara dan saya, sehingga kita mengalami kemenangan atas rasa takut. Saudara-saudara, selalu ada kekuatan dan kemenangan bila kita di dalam penyertaan Tuhan semesta alam. Imanmu akan mengalahkan ketakutanmu. Dalam Yesaya pasal 41 ayatnya yang ke-10. Yesaya 41 ayatnya yang ke-10, demikian firman Tuhan. Jangan takut sebab aku menyertai engkau, jangan bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan bahkan menolong engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Ayat ini merupakan salah satu janji penyertaan Tuhan bagi setiap kita orang yang beriman kepadanya. Firman Tuhan katakan, jangan takut. Kalau Tuhan bilang jangan takut, Dia berjanji, aku menyertai engkau. Jangan bimbang, karena aku ini Allahmu.
Kalau engkau percaya Allahmu luar biasa, kalau engkau percaya Allahmu dahsyat, maka kita tidak perlu bimbang, kita tidak perlu takut. Karena ada Tuhan yang luar biasa, yang beserta dengan kita. Firman Tuhan katakan, aku akan meneguhkan engkau, aku akan menguatkan engkau, bahkan menolong engkau dengan tangan kananku, yang tentunya akan membawa kita kepada kemenangan. Dan termasuk menang atas rasa takut. Yang kedua, saudara, yaitu menyadari bahwa Tuhan telah memperlengkapi kita dengan kemampuan-kemampuan. Kita harus menyadari bahwa sesungguhnya Tuhan menciptakan kita dengan potensi, dengan talenta, dengan bakat, dengan kemampuan yang Tuhan karuniakan di dalam hidup kita. Seperti misalnya, yaitu kemampuan intelektual, yaitu kemampuan untuk berpikir sesuatu yang baru, sesuatu yang baik, sesuatu yang benar, sehingga kita dapat menerobos tantangan demi tantangan yang menakutkan. Kemampuan intelektual tidak selalu ditentukan oleh pendidikan yang tinggi. Sebab banyak juga kita menemukan orang yang tidak berpendidikan tinggi, namun pemikirannya, hikmatnya, sikapnya, responnya dapat menghasilkan gagasan-gagasan yang berkualitas dan bermanfaat. Yang berikutnya contohnya adalah kemampuan emosional. Tuhan memberikan kita kemampuan emosional, yaitu kemampuan untuk mengenal, mengelola, mengendalikan emosi diri sendiri, serta memahami emosi orang lain, sehingga dapat melakukan tindakan-tindakan yang tepat di dalam kita berinteraksi dengan orang lain, dan juga bisa bijak di dalam menyikapi segala hal yang buruk atau hal yang menakutkan yang menimpa hidup kita. Yang berikutnya yaitu kemampuan sosial. Tuhan juga memberikan kita kemampuan sosial, yaitu kemampuan di dalam kita membangun hubungan dengan sesama, sehingga kita menyadari bahwa sesungguhnya kita tidak bergumul sendiri. Maka dalam hal ini, saudara, kita juga harus benar-benar menjaga hubungan yang baik dengan sesama, menjaga pergaulan kita agar pergaulan kita adalah pergaulan yang baik dan benar. Pergaulan yang buruk akan menambah beban dan masalah-masalah baru yang seharusnya tidak terjadi dalam kehidupan kita. Yang berikutnya yaitu Tuhan juga memberikan kepada kita kemampuan moral dan kemampuan spiritual, yaitu kemampuan yang dimiliki oleh seseorang untuk menjaga nilai-nilai luhur, membangun dan menjaga kualitas karakter dan kerohanian di dalam hidupnya. Mental seorang pemenang adalah mampu menjaga nilai-nilai dan kualitas karakter serta kerohaniannya, meskipun dalam situasi-situasi yang sulit atau menakutkan. Kedewasaan di dalam karakter dan kerohanian akan sangat menolong kita untuk menang terhadap rasa takut. Yang ketiga, saudara, bagaimana caranya agar kita menang atas rasa takut? Yaitu kendalikan pikiran dan perkataan kita. Di dalam Filipi, kita akan baca di dalam Filipi pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Ketakutan seringkali muncul ketika pikiran-pikiran negatif dan perkataan-perkataan negatif yang disampaikan di dalam diri kita sendiri. Artinya, kita sering berbicara yang negatif dan pesimistis di dalam batin kita. Lalu bagaimana cara mengendalikan setiap perkataan, pikiran-pikiran negatif di dalam diri kita? Tentunya, saudara, dengan mengendalikan segala hal yang ada, baik di dalam pikiran kita, di dalam hati kita, maupun di dalam setiap perkataan kita. Berpikirlah dan berkata-katalah yang positif,
yang benar, yang baik di dalam diri kita atau tentang diri kita maupun juga terhadap orang lain, saudara. Jadi buanglah segala pikiran negatif, buanglah segala perkataan negatif dalam hidup kita. Perkatakan firman Tuhan. Hidupi firman Tuhan. Karena perkataan firman Tuhan itu akan menguatkan kita, akan mengubahkan kita, akan membangun hidup kita, akan menuntun hidup kita ke dalam segala kehendak Allah. Yang keempat, saudara, bagaimana caranya agar kita menang atas rasa takut? Yang keempat, yaitu izinkan Tuhan menguasai hidup kita. Di dalam Galatia, saudara, di dalam Galatia pasal 2 ayatnya yang ke-20. Demikian firman Tuhan, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidup yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman di dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Saudaraku, masalah ketakutan adalah masalah apa yang sebenarnya menguasai hidup kita. Firman Tuhan katakan, namun aku hidup, bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Kalau kita mau menang atas rasa takut, izinkan Tuhan, izinkan Yesus Kristus menguasai hidupmu, menguasai hidup kita, sehingga kita bisa menang terhadap segala rasa takut. Saudara, di dalam hal ini ada dua jenis manusia. Yang pertama, yaitu orang yang takut. Orang yang takut ini, mereka akan dikuasai oleh roh ketakutan, sehingga mereka selalu melihat hal-hal yang menakutkan, hal-hal yang negatif di masa yang akan datang. Dan jenis yang kedua, yaitu orang yang beriman. Mereka dikuasai oleh Roh Kudus, mereka dikuasai oleh Allah, mereka dikuasai oleh Tuhan Yesus Kristus, sehingga mereka selalu melihat hal-hal yang baik, hal-hal yang positif, hal-hal yang benar di masa yang akan datang. Jadi saudara, apa yang menguasai hidup kita pada saat ini akan menentukan hidup kita, akan menentukan kemenangan kita, dan akan menentukan masa depan kita. Jadi saudara, segala hal yang menguasai hidup kita saat ini akan berdampak di dalam hidup kita, baik pada masa sekarang maupun pada masa yang akan datang. Untuk itu saudara, izinkan Tuhan untuk menguasai hidupmu. Buka hatimu, jangan keraskan hatimu. Biarlah Allah yang berperkara, yang berkarya dalam hidup kita. Dan saya percaya, bila Allah menguasai hidup kita, bila firman Allah menguasai hidup kita, maka Dia akan memerdekakan kita dan memberikan kemenangan terhadap rasa takut. Yang kelima saudara, bagaimana caranya agar menang atas rasa takut? Yaitu yang kelima, hidup bukan karena perasaan, melainkan karena perkataan firman Tuhan. 1 Petrus pasal 1 ayatnya 24 dan 25. Demikian firman Tuhan, sebab semua yang hidup adalah seperti rumput, dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur, tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Itulah firman yang disampaikan Injil kepada kamu. Luar biasa, firman Tuhan katakan, tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Iblis seringkali mempermainkan perasaan manusia, sehingga manusia menjadi labil. Jika kita menyandarkan diri berlebihan kepada perasaan, maka kita akan menjadi boneka mainannya iblis. Dengan mudah ia akan mengintimidasi perasaan kita, sehingga kita tidak berani mengambil langkah maju karena dikuasai dengan rasa takut. Kenapa demikian? Karena perasaan manusia tidak stabil dan selalu berubah-ubah.
Perasaan manusia seringkali dipengaruhi oleh situasi, oleh lingkungan sekitar. Ketika situasi baik, perasaannya menjadi baik. Tetapi ketika situasi buruk, bisa saja perasaan manusia juga menjadi buruk. Sementara firman Tuhan tidak pernah berubah. Berbeda dengan perasaan manusia, firman Tuhan tidak berubah. Dan dikatakan tetap untuk selama-lamanya. Baik itu dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya, firman Allah tidak pernah berubah. Firman Tuhan ya dan amin. Sehingga saudara, itu menjadi pegangan dan tuntunan hidup kita, serta yang dapat kita andalkan di segala situasi kehidupan. Untuk itu, jangan dikendalikan oleh perasaanmu. Hidup kita harus dikendalikan, harus dituntun oleh firman Allah yang tidak pernah berubah. Demikianlah saudara renungan firman Tuhan yang saya sampaikan hari ini. Doa saya, setiap kita mengalami kemenangan atas rasa takut. Karena Tuhan yang selalu menyertai kita. Tuhan ada di dalam kita. Tuhan telah memperlengkapi kita. Dan Roh Allah berkuasa di dalam kita. Dan hidup kita ditentukan oleh firman-Nya yang memerdekakan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur atas firman-Mu yang sudah kami dengarkan pada saat ini, di mana Engkau ada bersama dengan kami, Engkau menyertai kami, Engkau sudah memperlengkapi kami, Engkau yang berkuasa di dalam hidup kami. Dan biarlah firman-Mu Tuhan menuntun langkah hidup kami, sehingga kami boleh menang terhadap segala rasa takut. Dan pada saat ini Tuhan, hamba berdoa, jikalau ada umat-umat Tuhan, ada saudara kami yang sedang mendengar firman ini, mereka sedang dikuasai oleh rasa takut, biar mereka boleh mengizinkan Tuhan untuk berkuasa atas hidup mereka. Tuhan pulihkan, Tuhan berikan kekuatan dan kemenangan, sehingga setiap kami Tuhan beroleh kasih karunia Tuhan dan mengalami kemenangan untuk segala rasa takut yang menghinggapi hidup kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami bersyukur atas firman Tuhan bagi kami, dan firman-Mu menjadi pelita dan terang bagi jalan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, biarlah renungan firman Tuhan yang saya sampaikan menjadi berkat bagi setiap kita. Dan jangan lupa untuk menjadi berkat bagi sesama, untuk membagikan link YouTube ini kepada saudara-saudara kita yang lain, sehingga mereka juga mendengar firman Tuhan dan diberkati Tuhan, serta mengalami kemenangan terhadap rasa takut. Dimanapun saudara berada, apapun yang saudara alami, percayalah dan katakan, Tuhan Yesus adalah jawaban di dalam hidupku. Tuhan Yesus memberkati.